Baik, selamat pagi. Jadi kemarin terakhir membahas mengenai asimtot miring. Sebenarnya nggak masuk bahan kalau dilihat di silabus, tapi karena ada contoh soal yang udah saya rancang dari awal, ini contoh yang di bawah ini. Jadi saya bahas asimtot miring juga, nggak apa-apa sebagai pengetahuan juga ke kalian, cuma sedikit ngitungnya. Karena contoh ini akan dibawa terus sampai menggambar grafik, karena contoh ini bagus sekali. Ada asimtot miringnya, ada asimtot tegaknya, ada titik minimum lokal, maksimum lokalnya, dan apa pada muncul di soal ini. Contoh yang bagus gitu ya. Oke, saya sekarang akan bikin summary dulu dari mulai depan sampai ke belakang, karena itu akan kita pakai untuk menggambar grafik. Coba ya. Summary-nya udah ada di sini, tapi nanti sambil kalau perlu saya tulis gitu ya. Mengulang. Oke, jadi tahap berikutnya, oh ya tolong kalau suaranya hilang atau slide-nya dengan suaranya delay terlalu jauh, kalian langsung bilang ya, ngomong ya. Kemarin soalnya yang matematik B, antara saya ngomong dengan slide yang saya maju mundurkan, itu delay-nya cukup panjang, jadi saya lambatkan ngomongnya. Saya begitu ganti slide, saya agak jeda dulu ngomongnya supaya slide-nya kelihatan dulu di kalian. Oke, jadi yang tahap berikutnya kita akan menggambar grafik, tapi sambil mereview dulu hal-hal yang udah di depan. Jadi untuk menggambar sebuah grafik fungsi itu tahapannya nggak harus urut ya, nggak harus urut, beberapa harus urut, beberapa enggak. Nggak harus urut seperti yang ditulis di sini. Yang pertama, tentukan daerah definisi dari F. Ini biasanya nggak harus ditulis eksplisit. Contohnya yang saya maksudkan tentukan daerah definisi itu, ini fungsi yang di bawah ini. Fungsi yang di bawah ini, kalau mau kita gambar, berarti dari awal saya sudah membuang titik X sama dengan 2. Boleh ditulis di jawabannya eksplisit atau kita hanya di pikiran. Pokoknya nanti menggambar X sama dengan 2, jangan diikut-ikutkan. Nggak termasuk titik apapun. Gitu ya. Oke. Kemudian tentukan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Ini nggak selalu mudah. Jadi motong sumbu X, motong sumbu Y. Kalau cukup mudah ya kita tentukan supaya tahu grafiknya melalui titik potong tersebut. Kemudian periksa kesimetrian grafik ini juga nggak selalu saya lakukan. Apakah fungsi ganjil atau genap? Nggak harus ini selalu dilakukan. Kalau dilakukan ada untungnya kalau fungsi ganjil atau fungsi genap kita ngegambar hanya separuh aja. Di kanan sumbu Y, nanti tinggal simetrinya yang kirinya. Nah ini kalau ini penting nih. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan daerah kemonotonan dan titik-titik ekstrim lokal ya. Sorry, titik-titik ekstrim lokal, ini kurang lokalnya. Karena nanti titik ekstrim global ya termasuk di salah satu ini kalau ada. Oke, jadi ujian turunan pertama, nah saya review sebentar. Jadi fungsi akan monoton naik kalau turunannya positif. Fungsi monoton turun di daerah yang turunannya negatif. Kemudian titik ekstrimnya menentukannya, yaitu kalau kita udah mendapatkan titik-titik kritis, saya gambar ya, sambil digambar, ngomong aja nggak jelas. Jadi, kalau kita udah mendapatkan titik-titik kritisnya, yaitu titik stasioner, titik ujung interval kalau ada, dan titik singular, kita tandai titik-titiknya itu. Kemudian untuk menguji
untuk mencari titik ekstrim lokalnya kita uji tanda F aksen gitu. Kalau berubah dari plus ke min, dia titik ini maksimum lokal. Mengingatnya karena apa? Ini turunannya positif berarti monoton naik, kemudian monoton turun kalau negatif. Kalau ini min lagi, ini bukan ekstrim lokal. Kalau dia di sini berubah plus, berarti fungsinya di sini turun, kemudian naik. Ini terjadi minimum lokal, gitu ya. Kalau ini ternyata ujungnya, intervalnya. Di sini misalkan ujungnya ada lagi. Dari A sampai B. Nah, maka kita lihat ujung yang A, ini naik. Berarti fungsinya naik gitu. Dari A sampai, katakan ini titik P gitu. Dari A sampai P dia naik. Karena positif sebenarnya. Berarti ini titik minimum lokal. Ya. Karena fungsinya dari sini naik gitu ya. Kita nggak tahu gambar fungsinya, tapi naik. Yang ini, kalau kita lihat, naik juga dari sini. Katakan ini titik Q sampai B, naik. Berarti fungsinya dari sini sampai ke kanan naik. Nah, itu mengakibatkan ini titik B juga, bukan juga titik B, maksimum lokal. Ya. Oke, itu yang mengenai titik ekstrimnya. Ini kalau saya balik slide-nya lagi, langsung kelihatan Kak slide-nya? Ini saya udah balik slide. Langsung. Oh, langsung. Lumayan cepat. Kalau internetnya lagi ngadat kan, oke. Memudahkan, nggak harus melambatkan saya suaranya. Oke, jadi turunan pertama untuk kemonotonan dan ekstrim lokal. Kemudian uji turunan kedua untuk menentukan kecekungan dan titik belok. Turunan kedua, saya gambarin lagi. Kalau uji turunan kedua itu kembali dia cekung ke atas. Cekung ke atas tuh gambar grafiknya seperti itu. Ya bisa miring gitu, pokoknya menghadap ke atas. Cirinya kalau dibikin garis singgungnya ada di bawahnya. Ya. Ini dicirikan dengan turunan keduanya besar 0. Cekung ke bawah, ya seperti itu. Bisa miring ke sana, bisa miring ke sana. Tapi setiap dibikin garis singgung, selalu grafiknya di bawah garis singgungnya. Itu cirinya turunan keduanya kecil 0. Nah, jadi untuk menentukan kecekungan, kita gambarkan garis bilangan, cari yang turunannya turunan keduanya nggak ada atau turunan keduanya 0 gitu ya. Tanda F double aksen. Gitu. Yang turunan keduanya nggak ada atau yang 0. Gitu ya, kita cari. Nah, setelah ditandai, kita periksa tanda dari turunan kedua di setiap subinterval. Misalkan gini, plus, min, plus, gitu ya. Sembarang aja saya nulis. Mungkin nggak akan ada soal yang seperti ini. Nah, dengan demikian kita simpulkan, ini intervalnya saya sebut aja A, B, C, D, E. Maka di interval minta hingga sampai A dan atau ada beberapa buah jadi saya pakai koma. Jangan ditulis gabungan ya kalau di sini. Kemarin sudah dijelaskan gabungan bisa salah. Itu F-nya cekung ke atas. Nggak bisa pakai gini. Cekung ke atas. Kemudian di interval A sampai B, B sampai C, kemudian
D sampai E, sebaiknya ini pakai dan gitu, yang terakhir dan ya bahasa Indonesia saya dulu nilainya C, jadi jelek bahasanya. F cekung ke bawah. Nah, kemudian sekalian titik belok itu adalah tempat perubahan kecekungan. Jadi kalau ini cekung ke atas, kemudian ke bawah, maka titik beloknya belok titik belok adalah titik A, X sama dengan A gitu ya. Ini bukan karena nggak berubah. Ini belok, cekung bawah, kemudian cekung atas. Ini bawah, ini atas. Jadi C, kemudian D, kemudian E gitu ya. Hati-hati, bukan sering, ada beberapa mahasiswa yang di SMA-nya diajarin oleh gurunya titik belok adalah titik yang turunan keduanya 0. Itu salah ya. Salah. Kalau salah kan harus ada contoh nih. Contohnya ini Y sama X pangkat 3. Kalau kalian hitung turunan keduanya di titik 0 itu 0. Turunan kedua 0 tapi dia bukan. Ini sih titik belok ya. Sorry. Kalau ini betul titik belok. Jangan ini contohnya. Contohnya nanti dulu. X pangkat 4, iya, ke atas semua. X pangkat 4, kata si ibu profesor. Y sama dengan X pangkat 4, sampai salah nulis, Y-nya yang dipangkatin 4. Nih, kalau dihitung turunan keduanya, di titik 0 sama dengan 0. Tapi grafiknya X pangkat 4 kayak X pangkat 2. Tuh, gitu. Ini turunan keduanya 0 di 0, tapi bukan titik belok. Ya. Jadi hati-hati, titik belok jangan yang turunan keduanya 0, itu agak nempel tuh di beberapa mahasiswa. Oke, itu yang itu hubungan kecekungan titik belok. Pak, itu tadi kenapa bukan titik belok ya? Bukan titik belok, karena dia tidak membelok. Sebentar, balik. Coba kita hitung ya, supaya yakin kalian saya hitung. Y sama dengan X pangkat 4. Oh ya, sebentar, titik belok apa definisinya? Titik belok adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Artinya apa grafiknya? Kalau talinya cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Nah, ini titik belok. Atau grafiknya talinya cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Nah, ini titik belok. Kayak X pangkat 3 gitu di 0. Nah, Y pangkat 4 itu grafiknya kayak gini. Nah, dia kan selalu cekung ke atas tuh. Ini bukan titik belok. Titik belok. Kalau dihitung, coba ya kita hitung. Y aksen 4X pangkat 3. Double aksen 12X kuadrat. Saya mau memeriksa tanda dari Y double aksen. Jadi saya cari dulu yang 0. Ini selalu turunannya ada ya, jadi saya cari yang 0. Y double aksen sama dengan 0 dipenuhi oleh X sama dengan 0 saja. Ya, kalau mau rinci 12X kuadrat sama 0, ya hanya dipenuhi oleh X sama 0. Saya periksa tandanya. Tanda, hati-hati, bukan Y aksen ya. Untuk kecekungan Y double aksen. Kalau diperiksa ini turunannya, lihat. Selalu positif kan? Kecuali di 0, turunan keduanya 0. Nah, ini cekung ke atas. Ini bukan titik belok. Ya. Jadi hati-hati kalau ada yang mendefinisikan titik belok di SMA lain, ikuti yang sekarang yang ini. Ini udah sepakat di buku-buku kalkulus juga sepakat. Kayak gitu ya. Kemudian kadang saya pakai istilah titik balik, perlakukan sama titik balik, titik belok sama aja ya. Ada dosen yang menganggap titik balik beda lagi gitu. Tapi ini samakan titik belok, titik balik. Oke. Sudah ya.
Saya lanjut lagi. Kemudian tentukan asimtot-asimtotnya, datar, tegak, miring. Miring kemungkinan nggak keluar di ujian, karena semester ini nggak masuk bahan. Tetapi saya bahas karena ini contoh, saya mau ngikuti dari depan pakai contoh ini yang ada asimtot miringnya. Ya, jadi kalian dapat bonus ilmu dikit lah. Di tutorialnya rasanya nggak ada yang asimtot miring. Nah, dari situ nanti kita simpulkan grafiknya. Nah, saya akan gunakan contoh ini yang di depan sudah dihitung di daerah kemonotonannya, maksimum minimum lokalnya udah dihitung, kecekungannya, titik beloknya, asimtotnya terakhir kemarin. Sekarang kita buat ringkasannya dan digambarkan grafiknya. Gitu ya. Bentar, saya buka dulu. Kali ini harus digambar grafiknya, saya langsung pakai ini. Kalau nulis lagi panjang. Kalau nanti ada yang nggak pahamnya, saya jelaskan tertulis di Word. Sketsakan grafik ini. Saya pakai summary yang kemarin. Dari pembahasan yang mulai di depan, kita udah dapatkan F monoton naik di sini dan di sini. Dan turun di sini. Kalau lupa ini selalu diklik, sebenarnya saya mengeluarkan lagi yang depan nih. Kalau saya klik lagi. Bentar, ini muncul di layar yang kedua. Nih, yang udah kita bahas di depan nih, waktu uji kemonotonan. Ini, diturunkan, diperiksa tandanya. Ini, dapat kemonotonannya ya. Dan juga dapat titik maksimum minimum lokalnya. Oke. Saya nggak rinci lagi, itu udah di depan. Kalau lupa, dilihat di video rekamannya. Maksimum lokalnya, minimum lokalnya ini. Jadi ini udah langsung ringkasan hasil yang lalu. Nah, dengan ini apa yang bisa kita lakukan? Kita udah bisa menggambar grafiknya sepotong, sebagian. Yaitu gini. Mana? Maksimum lokal di 0, kalau X-nya 0, masukkan ke sini, akan dihitung, itu dapatnya min 2. Bener nggak ya? 0, 0, berarti 4 dibagi min 2, sama dengan Y-nya min 2. Saya gambar itu, yang ini, titik warna apa, pink atau merah, nggak tahu. Gitu ya. 0, min 2, X-nya 0, Y-nya min 2. Itu titik maksimum lokal. Kalau maksimum lokal berarti di sebelah-sebelahnya lebih pendek kan? Nah, saya gambar lebih pendek. Kecekungannya saya belum tahu, yang pasti pokoknya di bawah kiri kanannya lebih pendek. Demikian juga titik ini, 4,6 minimum lokal. Jadi kalau X-nya 4 dihitung, percaya aja Y-nya 6 dapatnya. Itu 4,6, ini titik yang merah, itu minimum lokal. Kemudian ini, min tak hingga sampai 0, dari kiri sampai 0, dia monoton naik. Dari kiri sampai 0, monoton naik. Kita nggak tahu ini bentuk lengkungannya, belum tahu. Pokoknya asal naik aja. Makin lama makin tinggi. Kemudian dari 0 sampai 2, saya yang ini dulu, monoton turun. Di 2 nggak ada ya, 2 nggak ikut. Kemudian dari 2 sampai mana ini, 4. 2 sampai 4, monoton turun. Di 2-nya nggak tahu, 2 sampai 4, monoton turun, saya gambar turun. Dari 4 sampai tak hingga naik. Kita belum tahu kelengkungannya gimana, pokoknya naik aja asal ini ya digambar sketch fungsi yang naik. Oke. Itu dari turunan pertama, kita bisa mengetahui kemonotonan dan maksimum minimum lokalnya. Sekarang uji turunan keduanya. Ini juga udah ya. Kalau lupa lihat di video sebelumnya. Dia cekung ke atas di sini. Sebentar dulu. Oh iya, betul. Tapi ini kok nggak lengkap. Itu dulu. Min tak hingga sampai 2.
Ini terbalik ini. Coba kita lihat hasilnya yang lalu ya. Ini saya klik. Ini terbalik kan harusnya ini cekung ke bawah di sini. Bentar, coba kita lihat dulu yang kemarin hitungannya. Saya buka lagi ya. Bentar, ada di layar kedua. Bawa dulu. Nih, kita menguji kecekungannya. Ini percaya aja turunnya udah dihitung. Nah, ini minta hingga sampai 2, turunan keduanya negatif. Cekung ke bawah. Barusan saya makanya berhenti dulu, bingung saya. Nah, karena ternyata salah nulis. Ke bawah, kemudian di sini 2 sampai tak hingga cekung ke atas. Ya, jadi yang saya tulis di sini terbalik. Cekung ke bawah diminta hingga sampai 2. Jadi minta hingga sampai 2 cekung ke bawah. Kita lihat dengan grafik sebelumnya. Kita tadi udah tahu ini naik, turun. Dan ini dari minta hingga dari kiri sampai 2 ini, dia harus cekung ke bawah. Jadi saya perbaiki gini. Nggak boleh kayak gini. Ini kan cekung bawah, kemudian di sini cekung atas. Cekung bawah lagi, cekung bawah. Ini nggak jelas itu ya. Harus semuanya cekung bawah. Dari hasil ini. Diperbaiki. Demikian juga yang di sini. Dia harus turun, kemudian naik. Cekungnya gimana? Ternyata dari 2 sampai tak hingga harus cekung atas. Ini harus tetap turun, cekung atas. Ini harus naik, cekung atas. Tolong kalau kecepatan dibilang ya. Nah, asimtotnya sekarang kita periksa. Udah kemarin kuliah terakhir. Asimtot tegak di X sama dengan 2. Ini saya gambar tuh. Tingtung digambar ya. X sama dengan 2. Dengan, kalau asimtot tegak kan ada kemungkinan limit kiri atau limit kanannya bisa tak hingga, bisa min tak hingga. Kemarin udah dihitung ini. Jadi kalau 2 dari kiri, dari datangnya 2 dari kiri, dari sini, dari kiri 2, dia min tak hingga. Dari kanan 2, dia plus tak hingga. Gitu ya. Asimtot datar tidak ada. Kemarin udah dihitung. Asimtot miring juga udah dihitung, yaitu Y sama dengan X kalau nggak salah. Ya, Y sama X. Asimtot miring. Gambar garis Y sama dengan X. Kita lihat kalau X mendekati tak hingga, udah dihitung kemarin di kuliah terakhir, dia menghasilkan A-nya 1, B-nya 0. Jadi AX tambah B, 1X tambah 0. Nah ini, jadi ke kanan mendekati asimtot miring ini. Demikian juga untuk ke kiri, dapat asimtot miring yang sama. Ini ke kiri. Beres, itu grafiknya. Kita ulangi kata berurutan. Nah, awalnya dari maksimum minimum lokal dan dari uji turunan pertama kita dapatkan maksimum minimum lokal dan turun naiknya grafik kemonotonan. Dari turunan 2 kita dapatkan kecekungannya dan titik belok kalau ada. Di sini nggak ada titik beloknya sih. Dari asimtot kita dapatkan grafiknya kalau menuju mencari asimtot tegaknya, dan kalau menuju tak hingga kita gunakan untuk menentukan asimtot miringnya dengan prosedur yang kemarin. Tentunya asimtot datar juga dievaluasi. Paham nggak ini? Itu udah kuno, saya bikin tahun 2010. 2010 kalian masih jadi anak SD ya. Nah, kalau nggak paham tolong nanya urutan mana yang nggak paham gitu. Misalkan ini kecekungan kok bisa? Dari mana? Nanti saya ulangi lagi. Halo, paham tidak? Nggak ada yang jawab, kayaknya semua tidur. Paham, Pak. Paham? Kamu? Paham, Pak. Nah, ya. Jadi begitu ya urut-urutannya. Saya nggak persis ngikuti
yang ini tadi daerah definisinya nggak saya sebut kan di barusan. Nih udah di kepala saya aja, pokoknya 2 udah dibuang gitu. Kesimetrian nggak saya periksa karena ini terlalu kompleks. Daripada saya harus ngitung f min x dulu, fungsi genap bukan atau ganjil bukan. Saya nebak ini bukan ganjil bukan genap, terlalu rada rumit gitu. Ya, oke. Jadi nggak harus semua, tapi uji turunan pertama, uji turunan 2, asimtot itu selalu yang harus dilakukan. Oke. Menggambar grafik canggih selesai. Judulnya menggambar grafik canggih nih yang kayak gini tuh. Latihan. Oke ya, kita bahas latihannya. Yang ini saya lewat ya, yang satu kalian hitung sendiri. Nanti di tutorial juga banyak pola soal seperti itu. Standar asimtot datar berarti harus ngitung limit X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Kalau asimtot datar diingat-ingat, berarti garis mendatar sebagai asimtot didekati oleh grafik. Kalau X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju min tak hingga. Asimtot tegak itu yang nilai fungsinya jadi tak hingga. Sebenarnya bukan nilai fungsinya, limitnya ya, sorry. Limitnya jadi tak hingga. Ya bayangan kita nilai fungsinya tak hingga. Jadi kita bayangkan dari sini harus ngitung limit di berapa? Ya di 3 ini. Harus limit kiri kanan sendiri-sendiri. Ya, asimtot tegak. Asimtot miring kemarin udah ada prosedurnya, yaitu ngitung limit X menuju tak hingga dari fx dibagi X. Fx bagi X. Setelah didapat, nanti ngitung limit fx min ax. A-nya hasil limit sebelumnya. Nah, prosedur itu harus udah ingat gitu. Kalau ngujinya pakai apa ya gitu, ya udah cilaka gitu. Tapi kan online open book. Minimal kalian kalau lupa itunya bisa mendapatkan dari catatannya dengan cepat. Oh, posisinya di sini gitu. Oke, ini nomor 1 saya lewat. Open book yang lalu. Oh, nggak tahu. Tapi kalau nggak open book juga mereka open aja. Ya udah. Oh, ini ada masukan dari si ibu profesor. Katanya mungkin juga nggak open book. Nanti ujian akhir tuh ada kemungkinan kita akan awasi entah pakai Zoom atau pakai MS Team atau apa. Jadi siap-siap aja ya. Kalau nggak open book ya sudah gitu. Oke. Saya akan bahas nomor 2. Gambar sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua kriteria berikut. Nah, pernah ada soal mirip gini di depan, tapi belum membahas maksimum minimum lokal dan lain-lain. Hanya kekontinuan waktu itu. Oke, saya akan buka dari sini aja karena kalau saya gambar belepotan gambarnya kalau udah yang kayak gini. Oke ya. Itu dulu, ini menjawab soal ini enggak ya? Takutnya suka salah menjawab soal yang lain. Kok gambarnya gini ya, biar aja. Oke, saya akan bolak-balik. Ini kalau bolak-balik cepat nggak? Saya balik ini ke slide. Ini ke jawaban. Refresh-nya di kalian cepat ya. Agak delay kalau di saya, Pak. Oh, agak delay. Ya, saya agak pelan dikit. Itu mic-nya beberapa orang dibuka aja. Biar bisa langsung ngejawab. Kalau delay, Pak belum keluar gitu. Delay atau apa pendek dia delay itu belum. Ini sekarang saya di jawabannya ya. Saya harus bolak-balik karena harus baca soalnya. Saya baca soalnya sekarang. Gambar. Pak, ini grafik kosong, Pak. Hah? Kenapa? Grafiknya masih kosong. Ini grafiknya masih kosong, mau digambar. Ya. Oke. Ini soalnya, kembali ke soal. Sebuah grafik fungsi yang memenuhi kriteria berikut. Ini bukan
bukan A, B, C, D, E, F ini soalnya ya. Ini satu grafik memenuhi semua kriteria A sampai F. Yang pertama, kita kerjainnya sepotong-sepotong. Continue di seluruh bilangan real. Saya bikin grafik continue. Saya balik ke jawabannya. Saya bikin grafik continue. Continue di seluruh bilangan real. Ini sembarang aja saya ya. Kalian mau bikin yang merah warnanya fungsi konstan boleh. Ini saya sembarang aja ini. Kasih panah di ujung-ujung untuk menekankan bahwa ini ke kanan terus, yang kiri ke kiri terus. Oke? Nah, pindah lagi saya ke soalnya. Tambah. Turunan di 2, 0, yang B dulu ini. F2 min 3 di 2 min 3 di 6, 1. Apa ya? 2 min 3, 6, 1. Nah, balik saya ke solusinya. Di 2 harus min 3, di 6 harus 1. Jadi saya perbaiki di 2 ini, dan di 6. Tek. Nah, gitu. Sorry, bukan di 2 ini. X-nya 2, Y-nya harus min 3. Ya, kira-kira ini min 3. X-nya 6 harus 1. Gitu ya. Oke. Tambah lagi syaratnya. Yang C. Turunan di 2, 0. Turunan di 6, 3. Turunan di 2, 0 berarti harus kira-kira agak datar di 2 ya. Di 6 agak nanjak. Tapi positif ya turunannya. Oke. Jadi saya di sini. Di 2 turunannya harus 0. Nggak boleh gini nih. Di 2 turunannya negatif ya. Garis singgungnya seperti ini kalau saya gambarkan. Jadi harus di 2 dulu, lihat di 2 aja. Nah, saya bikin ubah di 2-nya. Nilai fungsinya harus tetap 3, min 3, sorry. Nilai fungsinya tetap min 3, tapi harus mendatar karena garis singgungnya harus 0 kemiringannya. Di 6, nah, di 6 tadi di soal kemiringannya harus 3. Di 6 kemiringannya 3, berarti ini harus garis singgungnya lebih tegak dari Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X kan kemiringannya 1. Ini harus lebih tegak gitu. Gambar aja kira-kira lebih tegak. Gitu ya, lebih curam dari Y sama X. Tolong kalau nggak ngikuti bilang ya. Bilang langsung. Nggak paham gitu. Nanti kan kalau udah digabung semuanya, mundur lagi rada susah. Jangan takut nanya ya. Ini banyak yang jarang nanya. Padahal saya harapkan kalau nggak paham, tanya. Kalau udah paham sih syukur. Oke, jadi syaratnya dipenuhi. Di sini juga muncul ya syarat. Supaya saya nggak bolak-balik, saya buka dulu. Syarat berikutnya. Atau nggak mau, saya mau lihat ke soalnya. Turunannya besar 0 untuk X yang bukan 2. Nah, ini berarti fungsi monoton naik terus ya. Kalau X-nya bukan 2, turunannya selalu positif. Kalau di 2 tadi turunannya 0, udah kita bikin mendatar tadi. Kalau yang bukan 2, turunannya selalu positif. Nah, di 2 turunannya 0, yang bukan 2, turunannya harus positif. Berarti fungsinya harus naik terus, nggak boleh gini. Ini kan turun, naik. Turun, naik lagi, turun lagi. Ini harus naik terus. Oke, saya ganti. Di sini sih udah naik. Di 6 ya, tadi udah positif. Di 2 tadi 0. Di luarnya harus turunannya positif. Ting-tung, naik. Saya ganti. Ini kemiringannya tetap 3 di 6. Di sini mendatar kayak X pangkat 3 gitu. Saya bikin lengkung ke bawah, lengkung ke atas. Jadi di sini turunannya 0, mirip grafik X pangkat 3. Oke. Dah, ini naik terus, menyatakan turunannya positif. Kecuali di 2. Gitu ya, tadi 0. Tambah lagi syaratnya. Kalau udah tersesat, tolong bilang.
Apakah ada yang udah tersesat? Nggak ada. Saya lanjut. Tambah lagi. Turunan kedua di 6, 0. Dan turunan kedua di antara 2 dan 6 positif. Artinya apa? Yang ini dulu aja, yang belakang lebih gampang. Turunan kedua dari 2 sampai 6 itu harus grafiknya gimana? Cekung ke atas. Cekung ke atas. Ini dulu ya. Ininya nanti biar abaikan dulu. 2 sampai 6 harus cekung ke atas. Yang lain bebas kecekungannya. Dari 2 sampai 6 harus cekung ke atas. Berarti saya harus gambar kayak gitu kan. Nah, nggak boleh yang ini. Set, kalau gini cekung ke bawah nanti. Harus cekung ke atas. Yang lain kecekungannya nggak dipersoalkan. Yang disyaratkan hanya 2 sampai 6. Jadi di luar 26 kecekungannya silahkan pilih sendiri. Gitu ya. Nah, tetapi kalau saya mundur tadi kita lihat bahwa 2 sampai 6 harus cekung ke atas. Yang sini nggak mungkin cekung ke atas juga. Yang lebih kecil 2 nih, yang di kiri 2 dikit. Kalau cekung ke atas juga, nanti akibatnya apa? Dia nggak mungkin fungsi naik, kan kali ini fungsinya harus naik. Kalau cekungnya di sini ke atas juga, pasti di sini turun. Padahal tadi turunannya harus selalu positif. Dan di 2 harus 0. Jadi yang di sini harus cekungnya pasti ke bawah, meskipun di soal nggak ada. Supaya cocok, supaya garis singgungnya ini bisa mendatar. Kalau cekungnya ke atas gini, garis singgungnya nggak mungkin datar. Ya. Jadi meskipun di sini nggak disebutkan di soal, nggak ada syaratnya di kiri 2, otomatis kita harus menggambar cekung ke bawah. Supaya garis singgungnya datar dan fungsinya dari sini naik terus. Ya. Oke, tambah tadi ini belum. Turunan keduanya di 6, 0. Nah, itu untuk apa? Kira-kira untuk titik belok ya. Di 26 cekung ke atas. Mungkin di 6 itu 0, nanti harapannya di kanan 6 cekung ke bawah. Oh, ini harusnya digabung nih. Tuh di kanan 6 dia cekung ke bawah. Jadi kita gambar lagi di 6. Di sini harus cekung ke bawah tapi naik. Jadi melengkungnya gitu dah. Tek. Nah, gitu. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Di 6 turunan pertamanya 3 tetap ini apa? Curam. Tapi turunan keduanya kalau dihitung 0 ya. Kalau diperiksa tuh. Pak, slide-nya belum ganti. Oh, belum ganti? Sudah. Sudah. Oke. Jadi hanya itu turunan di 6, 3 itu garisnya kenapa lurus gitu ya Pak? Di 6 kan lurus, ini kan nanjak grafiknya. Ya maksudnya kenapa nanjak gitu Pak? Loh, kalau turunannya 1, itu kan sejajar Y sama dengan X, betul? Itu dulu ya. Kalau turunannya bernilai, mana tadi ini nih, bernilai 3, berarti garis singgungnya kira-kira sejajar dengan Y sama dengan 3X kan? Y 3X kan? Iya Pak. Y 3X kan curam gitu kan? Tapi nggak tegak lurus ya. Iya. Gitu. Jadi gambar yang kira-kira garis singgungnya lebih curam dari Y sama dengan X, lebih tinggian lah gitu dikit. Itu di 6. Kalau turunan keduanya nggak kelihatan dari gambar ini. Ya. Tapi kelihatannya dari perubahan kecekungan. Cekung atas, kemudian yang terakhir tadi harus cekung bawah dari 6 ke kanan. Yang sini bebas, nggak ada syarat. Cekungnya, pokoknya yang penting dari kiri ke kanan naik. Jadi ini saya gambar lower layer aja, nggak ada syarat. Pak, ya? Berarti turunan kedua di titik 6 di X sama dengan 6 itu kayak gak kelihatan gitu? Nggak kelihatan bahwa dia 0. Yang hanya kelihatan hanya turunan pertama, karena harus turunan pertama garis singgung.
gitu ya. Tapi kita bisa mereka-rekanya. Kenapa? Kalau fungsinya bagus, pasti punya turunan 2. Nah, kemudian kalau tadi di 2 sampai 6 cekung ke atas, di lebih besar 6 cekung ke bawah. Berarti di sini turunan keduanya harus 0 pasti. Kan berubah dari plus ke min. Ya, pas di situ 0 berarti. Kalau dia punya turunan kedua. Nah, kita tentunya menggambar grafik yang bagus. Kan bebas menggambar grafik apapun. Grafik yang mulus itu, berarti turunan keduanya di 6 harus ada, pasti 0. Gitu ya. Bapak, Ya. kalau tadi yang turunan kedua X sama dengan 0, itu tuh bukan menandakan titik belok. Tidak, tadi udah dibilang. Turunan kedua 0 belum tentu jadi titik belok. Titik belok itu adalah turunan, titik belok itu tempat terjadinya perubahan kecekungan. Saya tulisnya di Word. Saya ulang. Itu makanya tadi diwanti-wanti tuh. Kalau turunan kedua di titik C sama dengan 0, belum tentu nih. Belum tentu C-nya titik belok. Tapi kalau titik belok, mungkin aja turunan keduanya 0. Mungkin juga turunan keduanya nggak ada. Gitu ya. Nih, contohnya, yang tadi Y sama X pangkat 4. Turunan keduanya di titik 0, nilainya 0. Tapi ini bukan titik belok. Gitu ya. Tapi gini, kalau saya punya fungsi lain, fungsi G. G ini diketahui turunan keduanya selalu ada. Kemudian diketahui gini, di titik 6 saya ngikutin itu. Tanda G double aksen X. Kalau di sini positif, di sini negatif, pasti yang ini 0, betul? Kalau turunannya ada, dijamin ada. Gitu. Paham? Jadi yang turunan keduanya 0 itu, di 6 saya tadi tunda dulu. Saya ngamati kecekungannya aja dulu. Karena kalau turunan kedua 0, nggak terlihat dari gambar. Kalau turunan pertama kan kelihatan dari kemiringan garis singgungnya. Gitu. Jadi hati-hati, turunan kedua 0 belum tentu jadi titik belok. Calon itu bisa aja jadi titik belok. Ya. Oke Pak, makasih. Oke. Sebentar, ada yang salah rasanya saya ya. Bentar, saya mau ngamati ini dulu fungsi Y. Y sama dengan sin X. Turunan pertamanya cos X. Turunan keduanya min sin X. Nggak jadi. Betul. Tadi saya takut ada statement saya yang salah. Ternyata enggak. Dah, yang barusan jangan dilihat yang sin itu. Nggak jadi. Begitu ya, menggambar grafik. Cocok soal esai kan? Udah, ini kalau masih ada pertanyaan silahkan, karena mau saya tutup kalau enggak gambarnya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Saya balik ke slide-nya lagi. Nah, ini latihan sendiri. Sama aja caranya ya, langkah-langkahnya. Oke. Nah, saya pindah ke teorema nilai rata-rata. Slide-nya udah muncul ya, teorema nilai rata-rata. Jadi, yang kemarin dari depan sampai barusan itu ya sampai menggambar grafik. Menggambar grafik itu menggunakan semua teori yang di depan dari awal bab. Yang ini terpisah sendiri meskipun mengenai konsep turunan. Coba kita lihat. Bu Atun ini kaprodi matematik.
pergi mengendarai mobil dari Bandung ke Pangandaran yang jaraknya 301 km. Ini salah ini ya. Salah nanti dulu. Oh ya, udah biarin aja. Betul. Dulu saya tulis 300, sekarang 301, ternyata betul. Waktu perjalanannya adalah 5 jam. Menurut pengamatan Bu Atun, laju kendaraannya tidak pernah melebihi 60 km. Ya dia pernah pelan, pernah cepat, pernah pelan, pernah cepat, tapi katanya nggak pernah lebih dari 60 km. Pertanyaan apakah masuk akal? Secara intuitif aja ini nggak masuk akal ya. Kalau dia jalan 60 terus aja, itu baru mencapai 300 km ya, 5 kali 60. Katanya nggak pernah lebih. Nggak mungkin nyampe di Pangandaran yang jaraknya 301 km. Nah, tapi bagaimana menjustifikasinya? Nah, untuk menjustifikasinya akan diperkenalkan dulu. Menjustifikasi itu artinya membuktikan bahwa ini nggak masuk akal secara rumusan atau hitungan matematik. Oh, ini kan kita intuitif nih. 60 km 5 jam ya paling 300 kilo jarak tempuhnya gitu ya. Nggak mungkin gitu. Coba kita lihat sekarang formulasi matematiknya. Nah, untuk itu ini soalnya ditunda dulu. Kita lihat dulu pengertian teorema nilai rata-rata. Kembali yang namanya teorema, seperti dijelaskan di awal sekali, itu adalah sesuatu pernyataan yang harus dibuktikan. Cuma kita di kuliah ini tidak mengarah ke bukti-bukti rumus ya. Kita menggunakannya aja. Buktinya kalian percaya aja, itu urusannya orang matematik yang murni-murni dari golongan Slytherin gitu kalau di Harry Potter mah. Oke, perhatikan fungsi kontinu ini. Kemudian gambar tali busur PQ. Ini fungsi kontinunya dari A sampai B. Jadi yang di kiri A ini yang biru nggak usah dilihat. Yang kanannya juga anggap aja nggak ada. Jadi hanya sepanjang AB. Saya hitung nilai fungsinya di A dan di B. Kemudian saya tarik garis tali busur di sini. Dari titik P ke titik Q. Nah, kemudian kita geser tali busur ini ke atas kalau di sini ya. Kalau grafik ini kita geser ke atas sampai menyinggung grafik. Pasti suatu saat nyinggung kan ya? Nah, menyinggung. Kalau digeser ke atas lagi ya lepas, nggak motong grafik lagi. Ini sampai menyinggung di titik R. Nah, diperoleh kita lihat bahwa kemiringan garis singgung di titik R ini sama dengan kemiringan garis tali busur yang menghubungkan P dan Q, yang menghubungkan ujung-ujung. Jadi, kalau ini saya sebut titik C, yang titik singgungnya ini, C, FC gitu ya, kalau lengkapnya. Kemiringan di titik C itu sama dengan kemiringan garis PQ. Kemiringan garis PQ adalah beda Y-nya dibagi beda X ya. Jadi nilai fungsi di B dikurangi nilai fungsi di di A. Itu ya. Jadi beda Y-nya ini, beda Y-nya dibagi beda X ya. Nah, ini menelurkan teorema yang dinamakan teorema nilai rata-rata turunan. Nanti di belakang ada teorema nilai rata-rata integral lain lagi. Teorema nilai rata-rata turunan atau disingkat TNR. Hati-hati jangan keliru dengan teorema nilai antara. Yang soal-soalnya cukup banyak itu di depan di kekontinuan. Ini teorema nilai rata-rata. Gini bunyinya. Misalkan F kontinu sepanjang interval AB tutup dan turunannya ada sepanjang interval AB buka. Kalau di ujung nggak masalah itu ya,
punya turunan atau enggak. Konsolan yang AB buka punya turunan. Maka selalu terdapat titik C, sehingga turunan di C itu sama dengan ini. Artinya apa? Kemiringan garis singgung di titik C itu sama dengan kemiringan garis tali busur ini. Kita lihat animasinya. Kalau dia muncul. Suka lama munculnya. Harusnya tadi saya siapkan dulu. Bentar ya, nunggu dulu muncul. Jadi teorema ini menjamin bahwa kalau kontinu di interval tutup dan punya turunan sepanjang interval bukanya, pasti ada titik C di antara AB ini, titik C, yang kemiringan garis singgungnya sejajar dengan ini. Nah, yang ini kalau sejajar, kemiringan yang ujung-ujung ini gampang, yaitu ini. Nah, ini kita lihat. Jadi teorema mengatakan tadi, kalau kontinu dan punya turunan sepanjang interval bukanya, ada titik C, mana titik C-nya masih dicari. Sehingga turunan di titik C itu kemiringannya sama dengan kemiringan tali busur ini yang menghubungkan ujung-ujung. Nyarinya kalau ini dianimasikan gini. Misalnya di sini. Titik ini, titik C yang dimaksud bukan? Bukan, karena kemiringan garis singgung di sini dengan kemiringan garis tali busur beda. Kita cari yang sejajar. Nah, tek, sejajar ini. Yang biru dengan merah. Titik C-nya adalah titik itu. Nah. Dar. Gitu, kalau bom ini meledak. Ternyata cuma lingkaran, jadi nggak meledak. Gitu ya, ini titik C-nya. Di titik C, kemiringan garis singgung sama dengan kemiringan tali busur. C-nya dijamin ada oleh teorema tadi. Kali yang gini bisa dipakai main yoyo gitu ya. Tuh, main yoyo. Nah, gitu. Kalau kuliah online nggak ada yang ketawa karena mic-nya ditutup semua. Kalau di kuliah onsite ini, supaya nggak ngantuk, saya main yoyo dulu 5 menit gini. Kalau sekarang ya 10 detik aja. Oke, itu ya. Jadi ingat, teorema ini menjamin ada titik C yang turunannya sama dengan kemiringan garis ujung-ujung ini. Oke. Nah, saya lanjut. Kalau fungsinya nggak tadi ini saya udah balik slide-nya lagi ya. Kalau tertinggal tolong bilang. Jaminan titik C-nya ini hati-hati, harus fungsinya kontinu dan punya turunan di sepanjang AB bukanya. Ini dicontohkan kalau nggak kontinu, belum tentu ada. Ini. Saya punya fungsi seperti ini. Terdefinisi sepanjang AB. Di titik yang potong ini pun ada nilainya ya, ini. Nah, saya tarik garis yang menghubungkan ujung-ujung. Ini. Ada nggak titik di antara AB yang kemiringan garis singgungnya sejajar dengan yang merah ini? Kita lihat nggak ada. Yang ini kemiringannya selalu garis lurus semacam. Dan nggak sejajar dengan yang warna merah. Yang atas kemiringannya selalu negatif ke arah sini. Nggak ada yang sejajar dengan ini. Nah, jadi kalau fungsinya nggak kontinu, tidak dijamin ada. Jangan dikatakan tidak ada ya. Tidak dijamin ada. Kalau tidak dijamin ada, ya teoremanya dikatakan nggak berlaku. Kemudian kalau fungsinya ini kontinu, tapi di salah satu titik ada titik yang nggak punya turunan, ini tajam, lurus, kemudian melengkung. Atau ini melengkung tapi melengkung ke bawah, ini melengkung ke bawah juga. Ini titik yang tajam, nggak punya turunan. Kembali kalau saya hubungan ujung titik AFA dengan BFB, ini
Kita lihat nggak ada garis singgung di sini yang sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Karena nggak punya turunan ya di sini, gagal. Nah, ini contoh yang malah sangat kebagusan. Continue punya turunan, nah titik C-nya itu bisa lebih dari satu. Ini A-nya di sini, B-nya di sini, saya hubungkan ujung-ujungnya. Ada nggak garis singgung yang sejajar dengan garis yang warna apa ini? Pink atau ungu atau merah, nggak tahu. Kita lihat ada, ini ada di sini, garis singgungnya sejajar dengan itu. Ini juga. Jadi C-nya ada 3. Jadi minimal ada 1 teorema tadi menjamin. Oke, habis ini apa ya? Habis ya harusnya. Oh, masih ada banyak. Kirain bab ini mau habis. Oke, saya bahas contoh-contohnya. Cari titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Saya klik aja. Ngitung aja, ini mudah soal yang nomor 1. Soal mudah. Kalau mau ngerancang soal yang susah juga bisa ya. Nanti di tutorial ada yang agak sukar. Cari titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata terhadap ini. Artinya mau ngapain? Mencari titik C yang sama dengan apa? Yang turunannya F aksen C-nya sama dengan FB min FA bagi B min A. Kemiringan ujung-ujung itu. Oke. Periksa dulu fungsinya. Saya periksa. Continue nih. Fungsi akar kan continue di daerah definisinya. Saya hitung. Ini A dan B-nya sudah diberikan. Saya hitung turunannya. Turunannya ini. Kita lihat turunannya sepanjang AB nggak masalah ya. Jangan bilang di 0, kan 0 nggak termasuk. Turunannya selalu ada. Nah, sekarang saya hitung. FA-nya sekian, FB-nya sekian. Untuk apa? Karena nanti mau ngitung F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Jadi saya hitung dulu ini. Nah, dicari titik C sehingga ini. Pasti ada. Nggak mungkin nanti dicari nggak ada ini. Karena dia continue, turunannya juga ada. Masukkan aja. F aksen C masuk ke sini jadi 1 per akar C. FB, FA, BA masukkan semua. Ya udah tinggal hitung C-nya. Tuh, ketemulah C-nya 9 per 4. Berada di antara sini. Nah, cuma gitu aja. Coba kita lihat contoh yang lain, yang B. Nah, nunggu muncul. Oke. Ini anak-anak diajar saya paham nggak ya? Susah nggak kelihatan mukanya tuh. Cari titik C yang memenuhi teorema rata-rata terhadap fx ini pada interval ini. Sama kayak tadi. Continue ini ya, fungsi rasional nih. Bukan fungsi rasional, fungsi akar. Rasional mah polinom bagi polinom. A-nya dan B-nya saya anggap ini ujung-ujungnya. Mencari C supaya kayak tadi. FB min FA bagi B min A. Jadi saya cari turunannya ini. Nah, FA-nya saya hitung sekian, FB-nya sekian. Dicari titik C sehingga turunannya sama dengan FB min FA bagi B min A. Ya, masukkan aja. F aksen C berarti 2 dibagi 3 akar C. FB min FA, B min A udah ada angkanya. Hitung. Percaya aja lah hitungannya ya, percaya. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator saya dapat sekian. Aneh ini. Kenapa C-nya nggak ada di antara A dan B? Kan menurut teoremanya akan terdapat titik C di antara AB yang memenuhi ini. Kok saya dapat C-nya di luar AB? Kenapa coba?
Ada yang tahu nggak kenapa dapet C-nya kok keluar dari intervalnya? Ya, X-nya tidak punya turunan di setiap nah, detik, Pak. ya, sepanjang min 8 sampai 27, ini turunannya nggak selalu ada, di 0 kan nggak ada dia. Nah, itu tidak berlaku karena ternyata turunannya nggak semua ada di sini. Di titik 0 turunannya nggak ada. Kalau turunannya nggak ada, nggak dijamin C-nya juga ada. Kalau dihitung mungkin aja untuk fungsi lain C-nya ada, tapi nggak dijamin. Kalau dia nggak punya turunan sepanjang interval bukanya. Oke, gitu ya. Pak, mau nanya. Ya. Tadi kan ada yang syarat kayak titik yang memenuhi nilai antara itu bisa lebih dari 1. Itu taunya dari mana ya, Pak? Oh, tergantung fungsinya. Kalau mau saya kasih kayak sin X berulang gitu kan, periodik, batasi katakan dari A sampai B sekian, tapi agak panjang A, B-nya. Pasti lebih dari 1 dapatnya. Ini saya ilustrasikan pakai Word ya, ngomong doang mah. Nggak jelas. Ini saya udah di Word ya, udah ganti atau belum di kalian nggak tahu. Saya gambar dulu fungsinya, saya mau ngambil sin X. Kalau saya gambar sampai dari A-nya dari sini, B-nya, jangan yang ekstrim 0, B-nya di sini, yang sejajar dengan garis ini, mana garis singgungnya? Akan banyak. Mungkin di sekitar sini gitu sejajar. Di sekitar sini sejajar. Di sekitar sini sejajar. Sini sejajar. Sini sejajar. Tuh, C-nya ada banyak nanti kalau dicari. Ambil aja A-nya misalkan titik 1, ini titik berapa yang gede aja, ini 23 gitu. Nanti kalau dihitung F23 min F1 dibagi 23 min 1, X kan sin X. Turunannya sama dengan cos X. Kita nyari yang turunannya sama F aksen C. Jadi cos C. Akan dapat banyak C-nya. Tapi nggak harus yang periodik ya, fungsi lain yang nggak periodik juga ada. Cuma kalau dicari-cari sekarang mungkin lama saya nyarinya. Begitu. Oke. Contoh saya memang tadi cuma yang titiknya cuma 1 waktu dihitung. Nah, saya udah balik lagi ke slide-nya ya. Kalau ketinggalan tolong kasih tahu. Nah, berikutnya. Ini. Soal yang awal saya munculkan. Beda lagi soalnya. Nggak apa-apa lah ya. Ini pakai soal yang ini. Tadi kan ke Pangandaran jaraknya 301 km. Sekarang ceritanya lain. Dari Bandung ke Jakarta, jaraknya 180 km. Ini dulu, karena zaman dulu itu lewat puncak. Dan jalan tol hanya ada yang Jagorawi itu. Kalau sekarang lewat tol Cipularang itu kan lebih pendek. Oke. Pak Bu Hilda berangkat dari Bandung pukul 6, nyampe di Jakarta pukul 9, jaraknya 100. Jarak tempuh dia 180 kilo. Menurut Bu Hilda, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60. Nah, tunjukkan itu tidak akurat. Kembali intuitifnya kalau di bawah 60 dikali 3 jam, ini nggak mungkin lah mencapai 180. Kita akan tunjukkan pakai teorema nilai antara. Fungsinya apa ya nanti ini? Yang F-nya kayak di sini, fungsi yang soal nomor 2 itu apa? Jarak tempuh ya? Enggak. Turunannya kecepatan tuh. Ini ya ada hubungan dengan kecepatan. Kecepatan dan ini ada jarak tempuh. Jadi F-nya jarak tempuh, nanti turunannya kecepatan. Oke. Udah bagus nebaknya ke sana.
Nah, ini muncul lagi di layar yang atas. Harus saya ke bawahkan dulu. Oke. Jadi, misalkan S menyatakan posisi mobil dari Bandung. Bandung dianggap titik 0. Jakarta titik S-nya di mana bernilai 180. Asumsikan gerak mobilnya kontinu dan dapat diturunkan. Gitu ya kurvanya. Oke. S6 0 ini dari mana? Pukul 6 dia di Bandung, posisi 0. Jaraknya 0 jarak tempuhnya. Pukul 9 dia di Jakarta, menempuh 180 kilo. Nah, menurut teorema nilai rata-rata turunan, terdapat titik C di antara 6 dan 9, sehingga turunannya sama dengan S ujung-ujung dikurangi beda waktu. Oke. Terdapat, ini pasti ada gitu ya. Oke. Saya hitung S aksen C itu adalah kecepatan mobil. Ini kan S posisi, kemudian kecepatan. Ini dihitung S9 min S6, 180, ini dikurangi, dibagi 9 min 6. Nah, ini V menyatakan kecepatan mobil, artinya apa? Terdapat, ini C ini variabelnya, waktu ya. C ini waktu ya. Pukul 6, ini pukul 9. Terdapat titik waktu di antara 6 sampai 9 yang kecepatannya harus 60. Jadi kalau dibilang speedometernya menunjukkan angka di bawah 60 terus, nggak mungkin. Harus ada pernah 60. Gitu. Kalau di bawah 60 terus ya speedometernya yang salah atau mata orangnya yang salah pengamatan. Gitu. Jadi pakai hitungan. Harus ada titik C. Harus pernah 60. Gitu ya. Oke. Begitu. Nah, teorema rata-rata selesai. Saya lanjut. Kita ngebut aja. Kalau perlu melebihi silabus gitu ya. Supaya apa? Nanti di akhir kita bisa liburan. Udah selesai bahannya. Bukan liburan, bisa latihan soal banyak. Kalau kuliahnya mah nggak akan saya liburkan. Tapi kalau itu ada waktu lebih, kita bisa review yang belum ngertinya dan lain-lain. Saya bisa lebih kenapa? Karena di minggu pertama saya pakai 6 jam. Jadi startnya bisa lebih cepat. Sebenarnya saya tuh kalau normal lebih lambat dari dosen lain. Kalau minggu pertama saya pakai 4 jam aja, saya ketinggalan dikit. Oke. Saya masuk konsep baru lagi ya. Mengenai anti turunan relatif gampang ini. Hanya membalik aja kalau turunannya ini, fungsi asalnya apa gitu. Hanya itu aja. Itu disebut juga integral tak tentu. Nanti di konsep integral ada integral tentu, ada integral tak tentu, ada lagi integral tak wajar. Nah, kalau integral tak tentu itu integral yang tidak pakai batas. Mencari anti turunan. Jadi turunannya ini fungsi asalnya apa sih? Gitu. Nah, itu namanya integral tak tentu. Atau antiderivatif atau anti turunan. Oke, konsep anti turunan merupakan balikan dari konsep turunan. Nah, diberikan fungsi f kecil, dicari fungsi f besar, supaya turunan dari f besar itu menjadi f kecil. Bingung kalau gini. Nah, misalkan diberikan fungsi f kecilnya 2x. Cari fungsi f besarnya apa supaya turunannya menjadi 2x. Ya, x kuadrat gitu ya. Oke. Nah, ilustrasi dulu. Kenapa memerlukan, kita sepertinya bolak-balik. Di depan belajarnya menurunkan, kemudian banyak soal-soal aplikasi, yang Anton, apa, segala ya. Mencari maksimum minimum. Nah, jelas di situ kepake konsep turunannya.
untuk mencari maksimum minimum, menggambar grafik. Nah, sekarang kok dibalik gitu. Dibalik kenapa? Karena banyak juga soal-soal di dunia real yang perlunya kebalikannya. Fungsinya tahu, harus tahu itu turunan dari yang mana gitu. Contohnya ini, sebuah mobil berangkat dari kota Bandung menuju Rengas Dengklok. Di mana tuh Rengas Dengklok? Lupa saya. Pokoknya agak utara lah dari Bandung. Sebelum Karawang, kalau salah. Dengan laju sekian lajunya. Ya, nggak usah terlalu diperhatikan ininya. Nah, berapa jarak tempuhnya setelah bergerak 500 detik? Nah, kan ini kita harus ngitung jarak tempuh atau posisinya setelah 500 detik. Posisi adalah balikan dari kecepatan. Gitu ya. Saya nggak akan hitung detail, kalian ini yang tandanya gini bisa diklik, itu ada hitungannya. Kemudian yang lain, tentukan kurva-kurva gambar grafik itu, gambar lengkungan, yang kemiringan garis singgungnya di setiap titik selalu 2 kali absisnya, 2 kali nilai X-nya, absis itu X-nya. Ini artinya apa? Turunannya, kan kemiringan garis singgung itu kan turunan, turunannya sama dengan 2 kali X. Y aksen sama dengan 2 kali X. Mau dicari Y-nya berapa kurvanya? Ini memerlukan anti turunan, karena turunannya 2X. Mau nyari kurvanya. Yang lain contohnya ini anti turunan. Sebuah gelas berisi air mendidih diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya sekian. Ini diasumsikan ruangannya sangat besar, di ruang terbuka. Jadi kalau kita menyimpan gelas yang berisi air mendidih, nanti air di gelasnya akan turun temperaturnya karena konduksi dengan udara, tapi diasumsikan temperatur udaranya tetap 20. Sebenarnya temperatur udara naik sedikit sekali gitu ya, tapi karena sangat luas, sangat besar volumenya, jadi temperatur udara diasumsikan selalu konstan 20, temperatur air dalam gelas turun. Gitu ya. Nah, mau ngamati turunnya setelah 2 menit, setelah 3 menit, berapa temperatur di gelasnya? Ya, jadi konsentrasi kita ke temperatur air di dalam gelas. Nah, ini hukum Newton mengatakan, bukan laku, ini laju perubahan temperatur air, yang saya sebut YT, temperatur airnya. Jadi kalau lajunya apa? Y aksen T ya. Laju perubahan berarti perubahan Y terhadap perubahan waktu. DY dt. Y ini temperatur air dalam gelas, ya konsentrasi kita ke air dalam gelas. Temperatur dalam air dalam gelas itu Y. Maka laju perubahan temperaturnya yaitu DY dt itu memenuhi hubungan ini. Nah, yang diinginkan apa? Mengetahui temperaturnya setiap saat. Kalau diberikan kayaknya 5 menit gitu, temperaturnya berapa? Oh ini, tentukan temperatur setelah 40 detik. Sorry, kok saya ngarang aja pakai menit. Setelah 40 detik, jadi harus mengetahui Y-nya. Jadi membalik, ini diketahui turunannya. Perlu cari anti turunannya. Oke, itu kira-kira ceritanya beberapa hal mengapa konsepnya sepertinya dibolak-balik, diturunin, dibalikin lagi ke fungsi semula. Karena persoalannya beda. Ada persoalan yang perlu diturunkan untuk mencari solusinya. Ada persoalan yang harus dicari anti turunan. Ya. Jadi bukan maunya konsepnya membolak-balik, bukan. Nah, sekarang kita baru masuk ke matematiknya aja, soal-soalnya nanti di belakang. Nah, anti turunan dari fungsi f, notasinya ini atau ini. Ini mungkin asing buat kalian, dan memang di kuliah juga jarang digunakan, lebih sering pakai ini ya.
integral gitu, fx, ada tulisan dx-nya di sini ya, ada buntutnya ditambahkan. Perjanjian notasi ini, kalian jangan tanya kenapa pakai simbol kayak cacing tegak ini, itu perjanjian notasi. Gitu ya. Nah, anti turunan notasinya ini adalah fungsi f yang memenuhi turunan dari f sama dengan f kecil. Kita lihat contohnya. Fungsi fx, x kuadrat, fungsi gx ini, dan fungsi hx, semuanya anti turunan dari ini. Jadi f kecilnya 2x, asal usulnya bisa x kuadrat, bisa x kuadrat tambah 1, bisa x kuadrat min 5. Jadi anti turunannya ada banyak ya. Nah, secara umum anti turunannya itu kita tambahkan konstanta, cari satu aja, yaitu x kuadrat tambah c. Nih, bisa tambah 1, bisa kurang 5. Nah, ini namanya anti turunan umum. Selanjutnya kalau kita bicara anti turunan atau integral tak tentu, harus ada tambahan c-nya ini. Makanya saya merahin ini. Tuh, merah. Kenapa? Bukan karena datang bulan dia. Tapi supaya kalian perhatian, C-nya lupa. Kalau di soal esai suka saya potong gede tuh. Lupa C-nya dipotong 70%. Jadi nggak ada C-nya. Bener ininya nilainya cuma 30 dari 100. Tapi kalian jangan membalik ya. Nanti kalau nggak bisa ngitung ininya, saya mah nulis C-nya aja. Udah dapat 70, nilai udah B di tangan gitu. Nggak juga, nulis C-nya aja hanya dapat 0. Kurang C-nya dipotong banyak. Nggak berlaku bolak-balik jadi aturannya. Oke, jadi nanti jangan lupa ya C-nya. Aduh, jangan lupa lagi gitu beberapa mahasiswa. Nah, anti turunan umum. Jadi berikutnya kalau saya bilang anti turunan, ya anti turunan umum yang ada C-nya. Nah, misalkan F dan G masing-masing anti turunan dari F. Kalau anti turunan dari F artinya apa? Kalau ini diturunkan, hasilnya F kecil. Maka hubungannya pasti F dan G hanya berbeda sebesar konstanta. Bingung ini? Kita lihat contoh di atas tadi. Ini lihat. F ini, G ini. Dua-duanya anti turunan dari 2X. Lihat, F dan G bedanya hanya sebesar konstanta, yaitu bilangan 1. Kalau kita lihat G dengan H, dua-duanya anti turunan dari ini. Karena apa? G aksen dan H aksen hasilnya sama-sama 2X. Nah, maka kalau G aksen dan H aksen sama, yaitu 2X ini, pasti G dan H kalau dikurangi hanya berbeda konstanta. Ini bedanya hanya min 5, 1 ya bedanya 6 gitu ya. Atau bedanya min 6. Jadi anti turunan akan tunggal. Kalaupun berbeda, hanya beda sebesar konstanta aja, nggak ada X-nya lagi. Nah, berdasarkan rumus-rumus turunan yang lalu, kita sudah mempunyai rumus-rumus anti turunan umum. Sebentar ya. Ya, saya menjawab ini dulu. Oke. Kenapa ini saya nggak bunyi? Oke lah. Oke, lanjut lagi. Sorry, ada gangguan dikit. Jawab WA dulu. Misalkan R anggota Q ini bilangan rasional yang bentuknya P per Q, A per B gitu ya, pecahan-pecahan gitu. Dan R-nya bukan min 1, maka anti turunan dari X pangkat R, ingat anti turunan simbolnya seperti ini, ada ketambahan DX-nya, itu adalah ini.
Gitu ya. Kalau R-nya min 1 nggak boleh berlaku itu ya. Jadi kalau R-nya min 1, coba saya gambar di sini. Integral X pangkat min 1 dx, gitu. Nggak boleh pakai rumus yang ini. Menjadi X pangkatnya naik 1, itu ya. X pangkat naik 1 jadi 0 ya. Min 1 tambah 1 per min 1 ini juga tambah 1 gitu. Ini kan ditambah 1 R-nya. Nggak boleh. Ini nggak berlaku kalau ininya min 1. Itu nanti agak di belakang kalau min 1 khusus. Ini yang kedua nanti aja, sama aja nanti. Nanti membingungkan kalian notasinya. Integral dari sin, cos. Kalau mau membuktikan, ya turunkan aja ruas kanan seluruhnya. Salah ya saya ya. Integral dari sin min cos, sorry. Min cos. Membuktikannya kalau yang kanan kita turunkan harus jadi sin. Ini min cos, sorry ya. Integral cos sin. Artinya kalau sin diturunkan jadi ini. Konstanta kali fungsi, konstantanya bisa dikeluarkan. Yang dicari anti turunannya hanya fungsinya aja. Tambah, kurang, sama. Oke, itu rumus-rumus dasar. Coba kita lihat contohnya. Tentukan anti turunan dari soal-soal berikut. Yang ini. Saya buka satu-satu ya. Munculnya selalu di layar yang kedua. Sebentar, saya geser dulu. Nih. Integral dari ini, kita pakai rumus yang tadi. Rumus. Bentar, saya mundur dikit. Ini. X pangkat R ya. Pangkatnya naik 1, ini nih. R-nya rasional. Boleh bulat, tentunya boleh. Bulat negatif, tentunya boleh. Nah, ini. Menjadi, saya tulis gini dulu supaya lebih kerasa enak. Ini kan X pangkat R. X pangkat R. Anti turunannya konstanta mah ikut aja. Tadi menjadi X pangkat ininya ditambah 1, jadi min 4. Dibagi min 5 tambah 1. Pangkat ini. Jadi 4-nya kecoret. Ya. Pakai rumus X pangkat R. Demikian juga yang ini. Beres. Ya, ini disusun aja. Kalau nggak paham, nanya ya. Jangan diam saja, nanya. Nanya. Satu titik nggak paham, nanti lanjutannya suka saling sambung menyambung. Oke. Mana contoh? Bentar. Soalnya. Dulu. Ini. Kok pindah-pindah? Slide-nya bentar, nggak nurut sama saya. Dah, lambat sih. Yang ini. Coba usulnya digimanakan yang ini? Soal yang B. Integralnya digimanakan? Halo? Dibagi dulu, Pak. Dibagi ya. Oke, bagi. Bersuku. X pangkat 6 bagi X pangkat 5 tinggal X. 5 coret, 8 ini. Integral satu-satu aja karena penjumlahan. Ini 4X asalnya jadi 2X kuadrat. 3 jadi 3X. Ini kita cari-cari pangkat X pangkat R, pangkatnya naik 1. Jadi min 4. Dibagi min 4 bawahnya. Nah, 8 dibagi min 4 tinggal plus 2. Oke. Nah, yang ini saya mau menjelaskan substitusi. Sebentar. Mana ya? Ini. Kita lihat. Kalau yang dalam diturunkan, yang dalam kurung, menjadi ini kan. Ini 5X pangkat 3 jadi 15X kuadrat dikurangi 0 atau 15. Nah, kalau seperti ini kita misalkan substitusi.
yang di dalam kurung disubstitusi. Sebut aja U gitu ya. Kalau X-nya disubstitusi dalam variabel U, ingat, yang semuanya yang ada DX dan ada XX lainnya harus dalam U juga. Variabelnya pindah dari X ke U. Nggak boleh campur aduk nanti. Di integralnya ada U, ada X, nggak boleh. Nah, setelah itu, kita harus mencari hubungan DX dengan DU. Nah, kita hitung DU DX, gitu ya. DU DX kan 15X kuadrat. Dari sini. DU DX 15X kuadrat. Tapi, kalau di konsep integral, DX-nya ditaruh ke kanan. Gitu. Jadi ini. Jadi, jangan DU DX dibagi DX di sini. DU 15 kuadrat 15x kuadrat dx. Nah, ini apa? Kita punya ini nih. Ini sebagai du kan? Makanya tadi saya cek dulu yang dalam kurung turunannya persis ini supaya pas du. Nah, maka sekarang saya ubah semua. Ini dalam u pangkat 7, ininya du. U pangkat 7 du. Pakai rumus pemangkatan tadi. Diintegralkan, pangkatnya naik. Jadi U pangkat 8 dibagi 8. Ya. Balikin U-nya ke X, karena awalnya dalam X. Nah, ini untuk yang masih awal. Kalau yang udah mahir, nulisnya gini. Kalian kalau nggak terbiasa, jangan pakai yang bawah ya. Ini menyingkat nulis aja. Mikirnya mah persis yang atas. Cuma nulisnya lebih ringkas gini. Saya nulisnya ini tetap dalam X, yang ini saya tulis sebagai turunan dari yang dalam kurung. D dari ini. Kenapa bisa demikian? Coba kita lihat. 5X pangkat 3 min 18. Dulu. Saya harus ke Word-nya dulu. Yang ini mah mau saya tulis. Aduh, harus ciluk Mbak bentar ya. 5X pangkat 3 min 18. Kemudian 5 kali 15X kuadrat dx. Kalau udah mahir, ini kan tadi seolah-olah U-nya. Biarin aja dalam X, U-nya dalam kepala aja. Ini U itu ya. Yang ini kan turunan dari yang U. Jadi turunan dari 5X pangkat 3 min 18. Kenapa demikian? Coba kalau saya punya ini. U sama dengan 5X pangkat 3 min 18. Kan saya punya DU DX 15X kuadrat. Atau DU sama dengan 15X kuadrat DX. DU saya bisa tulis dari D. Ini kan ini. 5X pangkat 3 min 18 sama dengan 15X kuadrat dx. Ini menjadi D ini. Ini menjadi D ini. Gitu ya. Waktu membuat ini membayangkannya ini turunan dari mana itu. Kenapa ini dipilih 18 supaya cocok dengan ini. Sebenarnya mau nulis gini juga benar nih. Ini juga benar. Ini kalau diturunkan jadi ini. Tapi jadi nggak ada hubungan dengan ini. Saya pengennya ini berbentuk U, ini DU. Soalnya ada pangkatnya lagi ya, sorry. Ada pangkatnya 7. Itu supaya cocok gitu. Jadi sebenarnya di kepala kita mikirnya sebenarnya U pangkat 7 DU sama dengan cara ke 1 tadi. Tapi kalau ini udah langsung, seolah saya punya U pangkat 7 DU. Hasil integralnya U pangkat 8 dibagi 8. Apa C? Jadi 5X pangkat 3 min 18 pangkat 8 dibagi 8. Apa C? Itu ya. Lebih pendek nulis. Sebenarnya pola pikirnya sama dengan yang atas. Kalau takut salah ya tulis aja substitusinya. Oke. Begitu. Soal lain saya bahas. Lisan aja. Yang ini substitusinya apa?
Yang D, U sama dengan apa? 2T kuadrat min 1. 2T kuadrat min 1 ya. Nanti cari DU-nya berapa DX. Yang ini substitusinya apa? Yang E, U, Sin X. U sama dengan sin Sin X. X ya. Karena nanti DU sama dengan cos X DX. Yang ini, yang G dulu gimana? Diurai. Dinotasikan jadi cos 2X bisa nggak? Bisa. Sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2X ya. Itu rumus yang saya bilang sering muncul. Sin kuadrat X itu sama dengan setengah min setengah cos 2X. Cos kuadrat X itu setengah tambah setengah cos 2X. Itu sering dipakai. Yang ini, saya tulis ya. Integral mutlak. Jangan pusing dengan fungsi aneh. Kalau ada yang aneh ya dibuka. Ya dibuka. Mutlak X kan sama dengan min X. X kecil sama dengan 0. X besar 0. Ya udah saya kerjakan sepotong-sepotong. Atau tulis dulu soalnya. Sama dengan integral dari, ya ada 2. Min X dx, kalau X-nya kecil 0. Integral X dx, X-nya kalau besar 0. Begitu kalau ketemu mutlak, ketemu fungsi bilangan bulat, apa floor itu juga dibuka. Ya udah dikerjakan sendiri-sendiri. Min X menjadi apa? Min setengah X kuadrat kan? Gitu. Ini jadi setengah X kuadrat. Gitu. Beres kan? Nah, itu sederhana aja, hanya nipu aja. Kok ada mutlaknya gitu, pusing. Bahwa ini mungkin bisa disatukan lagi ya, nggak penting. Tulis 2 gini juga nggak apa-apa. Oke. Bapak itu ditambah C. Oh iya, aduh saya nilainya berarti cuma 30. Waduh, bener-bener. Untung saya nggak ujian. Koma. Ya, selalu tambah C, jangan lupa. Tambah C, tambah C, tambah C. Saya aja udah tiap tahun suka lupa ya. Oke. Nah, lakukan proses anti turunan 2 kali untuk mendapatkan fungsi asalnya. Turunan 2-nya akar X. Coba kita hitung. Nggak ada solusinya, kepaksa nulis. Turunan 2. Oke, kok nggak nurut? Harus ganti warna kali hijau. Turunan 2 sama dengan akar X. Katanya terapkan 2 kali anti turunan penempatan fungsinya. Oke, ini saya tulis turunan 1 berarti apa? Integral dari akar X, dx gitu kan ya. Kalau saya punya turunan keduanya ini, berarti turunan ke-1-nya adalah balikan dari ini. Ini kalau bingung, tulis X pangkat setengah dx. Anti turunannya naik 1, 1/2 dibagi 1/2. Ditambah C. Y-nya sendiri integral dari X. Ini 1/2, 1 kali 2 tambah 3, 2/3. Saya tulis ya. 2/3 X pangkat 1/2 tambah C kurung dx. Y-nya. Integralkan 1 kali lagi menjadi apa? 2/3-nya tetap. X-nya pangkat tambah 1 lagi jadi 2/2 dibagi 1 dibagi 2/2 gitu ya. C-nya integralkan jadi Cx. Tambah konstanta lagi. Selesai. Ini tinggal sederhanakan aja angkanya. Begitu. Salah. Nah, ini sama aja. Dibagi dulu. Kayak soal yang ini tadi dibagi dulu. Integralkan 2 kali. Ini integralkan 2 kali.
Yang ini mungkin perlu substitusi U sama dengan X plus 1. Begitulah. Oke. Nah, kuliah kita sampai situ dulu hari ini. Karena jam 11 ada kuis KBF 2 untuk matematik 1B. Yang kalian minggu depan ya, hari Rabu. Kuis bersama keduanya. Lebih bagus lagi nilainya ya. Ya, yang kemarin lumayan lah. Yang esainya udah diperiksa sama tutor, sama gradernya, sama asistennya. Cuma belum saya entry ya. Pak, minggu depan bukannya UTS ya, Pak? Minggu depan UTS hari Sabtu kan? Hari Rabu kuis dulu biar mantap. Siapa tahu soal kuis muncul di ujian. Begitu. Ya. Ya, Pak. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.